Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Kali ini diundang semua, ada pondok pesantren, ada juga dari NU, dari Muhammadiyah, semua stakeholder, vertikal maupun dari Telkomsel. Kita undang sama-sama masukan dan support. Karena Kabupaten Banyuasin adalah penghasil kelapa terbesar nomor 6 di Republik Indonesia. Kita nomor 6, Pak. Ada 56.000 hektar. Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meluncurkan program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Goes to Pesantren. Kabupaten Banyuasin akan memiliki pabrik bioaftur sebagai upaya pengembangan industri terbarukan. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 22 Januari 2026 bersama saya Esi Armisi. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meluncurkan program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan atau GSMP Goes to Pesantren. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mengukuhkan langkah-langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan di daerah. Salah satunya inovasi terbaru yang tengah digencarkan adalah peluncuran program Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan atau GSMP Goes to Pesantren, di mana program tersebut diharapkan akan menjadi langkah maju dan dalam memperkuat kemandirian pangan sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi di wilayah Sumatera Selatan. Rapat koordinasi lintas sektoral GSMP yang digelar di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan kemarin menjadi ajang penting untuk menyusun strategis bersama. Dalam rapat tersebut hadir berbagai pihak terkait mulai dari pemerintah daerah, perbankan hingga pelaku usaha yang memiliki peran krusial dalam mendukung program tersebut. Fokus utama dalam rapat adalah memperkuat sinergi antar instansi, khususnya dalam menyediakan bahan baku pangan yang berkualitas. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra mengatakan, salah satu komponen penting dalam gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan adalah program makan bergizi gratis. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Sumsel, terutama bagi kalangan yang kurang mampu. Namun, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya ingin berhenti di situ saja, melainkan terus mengembangkan program tersebut dalam meluncurkan GSMP Goes to Pesantren. Support masukan makan bergizi gratis. Saat itu juga pemerintah mempersiapkan launching GSMP Goes to Pesantren. Kali ini diundang semua, ada pondok pesantren, ada juga dari NU, dari Muhammadiyah, semua stakeholder, vertikal maupun dari Telkomsel. Kita undang sama-sama masukan dan support. Yang pada intinya kita ingin bahwa untuk pasokan bahan baku dapur-dapur yang ada di Sumatera Selatan ini bisa disupport dari UMKM lokal. Jadi operasi daerah nanti bisa segera dioperasi sehingga juga bisa menjadi. Melalui program tersebut, Pemprov Sumatera Selatan menyasar lebih dari dapat membantu pengendalian inflasi dengan menjaga kestabilan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan optimis sinergi antar berbagai pihak yang terlibat akan memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga pangan di pasar. Dengan melibatkan
pengusaha lokal dan UMKM, diharapkan rantai pasokan pangan dapat lebih diperkuat. Tak hanya itu, pengoperasian Koperasi Merah Putih juga akan menjadi faktor penting untuk mempercepat distribusi pangan dan memperluas akses bagi masyarakat. Dengan demikian, kemandirian pangan di Sumatera Selatan akan semakin kokoh dan mampu menghadapi tantangan ekonomi yang ada. Lamsihar Siltonga melaporkan. Pendengar, Palembang miliki aplikasi secantik Keting Musi. Aplikasi itu diharapkan menjadi inovasi baru dalam mempercepat penurunan angka stunting melalui pemantauan terintegrasi. Ya pendengar, dari Kota Palembang, pemerintah kota ini telah meluncurkan aplikasi digital penanganan stunting bernama Si Cantik Keting Musi, sistem informasi cegah stunting secara terintegrasi dan kolaborasi untuk mengendalikan stunting, di mana aplikasi ini telah diluncurkan pada akhir tahun lalu dan diharapkan menjadi inovasi baru dalam mempercepat penurunan angka stunting melalui pemantauan terintegrasi. Nah, pihak perwakilan BKKBN Sumatera Selatan, Aryo Saplis ini sudah menyambut positif hadirnya aplikasi tersebut. Bahkan BKKBN menilai Si Cantik Keting Musi dapat menjadi contoh bagi kabupaten kota lain di Sumatera Selatan, bahkan berpotensi diterapkan secara nasional. Nah, aplikasi ini dijadikan pembelajaran bersama. Palembang memiliki prevalensi stunting terendah di Sumatera Selatan, yakni 10,6%. Ini menunjukkan memang adanya program yang nyata dan efektif selama ini yang dilakukan oleh Kota Palembang. Menurutnya, dokumentasi dan bahan pendukung terkait aplikasi tersebut memang penting untuk dibagikan sehingga inovasi digital Palembang dapat direplikasi dan dikembangkan oleh daerah lain. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Palembang Afrizal Hasim juga telah menegaskan bahwa pemerintah Kota Palembang akan terus mendukung program-program BKKBN Sumatera Selatan. Selain itu, pemerintah kota juga telah menggencarkan pemberian makanan tambahan atau dikenal dengan PMT bagi masyarakat di 18 kecamatan sebagai upaya penanganan stunting yang berkelanjutan. Sekian laporan Nova Ariana dari RRI Palembang untuk Belajar Sumba, terus mengudara untuk Indonesia. Ya pendengar, beralih ke informasi selanjutnya. Sumsel siapkan ekspor telur ayam lewat surveillance NKP terpadu menuju pasar global. Tim Auditor Nomor Kontrol Veteriner atau NKP Provinsi Sumatera Selatan bersama Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan atau Barantin Sumatera Selatan melakukan Superplane NKP dan monitoring unit usaha ayam ras petelur milik PT Banyu Asin Mukut Inti di Pulau Rimau, Kabupaten Banyu Asin. Kegiatan ini dilakukan sebagai persiapan ekspor telur ayam ke Singapura. Superplane atau pengamatan difokuskan pada penerapan biosecurity, manajemen kesehatan hewan, ketelusuran produksi, serta pemenuhan persyaratan NKP sebagai jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan. Langkah ini memastikan proses produksi memenuhi standar ekspor internasional. Ayam petelur yang ada di air batu itu masuk jadi kawasan, itu ditetapkan di dalam RT RW sebagai kawasan peternakan petelur. Nah, dari situ kita melakukan keterpaduan, ya, integrasi, standarisasi, baik itu standarisasi cara peternak yang baik, kemudian sertifikasi bebas dari penyakit hewan menular, penyakit zoonosis seperti salmonella, kemudian kita juga melakukan sertifikasi hygiene sanitasinya, itu NKV. Ditambahkan Zaprizal, kegiatan Superplane ini sejalan dengan program Go Ekspor Sumatera Selatan yang dirancang pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Desember 2025 guna mendukung percepatan ekspor komoditas unggulan daerah termasuk telur ayam ras. Zaprizal berharap ke depan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga mendorong pengembangan kawasan petelur terbesar yang terpusat di Air Batu Kabupaten Banyu Asin. Melalui kolaborasi antara auditor NKP, otoritas veteriner, karantina, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, Sumatera Selatan optimis menjadi sentra ekspor telur ayam nasional yang berdaya saing secara global. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Dinas Kesehatan menghimbau untuk tetap waspada terhadap DBD. Masa musim penghujan yang terjadi hingga saat ini khususnya di Kota Palembang diharapkan dapat menjadi kewaspadaan masyarakat mengingat potensi terjadinya demam berdarah akan terus bertambah.
Hal tersebut diungkapkan dokter penyakit dalam Universitas Sriwijaya, Dr. Zulkar Ali. Menurutnya, musim penghujan yang terjadi saat ini dapat menimbulkan genangan air hingga menimbulkan jentik nyamuk yang berdampak akan potensi peningkatan penyakit demam berdarah. Sehingga dengan demikian masyarakat diminta untuk peduli terhadap kebersihan lingkungannya dari potensi munculnya jentik nyamuk tersebut. Kalau kita bisa yang dikatakan 3M itu tetap dijalankan, yang namanya mengubur, menutup, karena dia ciri khas nyamuk ini, jentiknya itu berada di air bersih, jadi di kaleng-kaleng, di tempat justru katanya banyak di ban-ban bekas gitu ya, jadi harus betul-betul dihilangkan sama sampah kaleng-kaleng dan bekas. Itu upaya yang dia harus dilakukan terus-menerus. Kemudian secara personal di rumah ya berusaha untuk menghilangkan nyamuk, misalnya dengan rumah yang selalu tertutup misalnya dengan kawat nyamuk, upayakan jendela-jendela itu ditutup sehingga nyamuk tidak masuk. Selain lingkungan rumah, lingkungan sekolah juga diharapkan dapat memperhatikan semua kebersihannya, mengingat tempat bermain anak-anak di sekolah sangat berpotensi munculnya jentik nyamuk hingga berpotensi peningkatan DBD di lingkungan sekolah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Ya, pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pabrik bioaftur dunia mulai dibangun di Banyuasin. Keberadaan pabrik ini diharapkan membuka peluang besar bagi pengembangan industri terbarukan di Banyuasin. Hari ini adalah hari yang paling bersejarah bagi Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pabrik bahan baku bioaftur pertama di dunia dan di Indonesia resmi mulai dibangun di kawasan Tanjung Api-Api, Kecamatan Banyuasin 2, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pembangunan pabrik milik PT Green Power Palembang ini ditandai dengan kegiatan groundbreaking sebagai langkah awal pengembangan energi ramah lingkungan berbasis kelapa. Groundbreaking pembangunan pabrik tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Bupati Banyuasin Askolani. Kegiatan ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong investasi strategis di sektor energi terbarukan. Bupati Banyuasin Askolani menyebut pembangunan pabrik bahan baku bioaftur ini sebagai momen bersejarah bagi Banyuasin. Menurutnya, kehadiran pabrik tersebut menjadikan Banyuasin sebagai daerah perintis industri bahan bakar pesawat ramah lingkungan di tingkat global. Askolani menambahkan, proyek ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertanian serta pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dukungan tersebut sejalan dengan upaya hilirisasi produk pertanian dan penguatan energi berkelanjutan. Kabupaten Banyuasin dinilai sangat tepat sebagai lokasi pembangunan pabrik bioaftur karena merupakan salah satu penghasil kelapa terbesar di Indonesia dengan luas tanam kelapa sekitar 56.000 hektar. Banyuasin berada di peringkat 6 nasional. Tentunya pilihan ini sangat pas dan tepat, Bu Emi. Sangat tepat dan pas di Kabupaten Banyuasin. Karena Kabupaten Banyuasin adalah penghasil kelapa terbesar nomor 6 di Republik Indonesia. Kita nomor 6, Pak. Ada 56.000 hektar. Tapi semuanya punya masyarakat. Oleh sebab itu tentunya ini prospek yang paling strategis. Di samping industri energi terbarukan yang hadir di Kabupaten Banyuasin, tentunya membuat harapan besar bagi masyarakat Kabupaten Banyuasin, terkhususnya petani kelapa di Kabupaten Banyuasin. Keberadaan pabrik ini diharapkan membuka peluang pengembangan industri terbarukan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani kelapa. Pemerintah Kabupaten Banyuasin pun menyatakan kesiapan mendukung investasi demi pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berharap operasional pabrik nantinya dapat memprioritaskan tenaga kerja lokal. Pemberdayaan masyarakat dan petani kelapa dinilai sebagai manfaat nyata investasi bagi perekonomian Sumatera Selatan. Kita harus siap dengan keramah tamahan kita, keamanan kita, kenyamanan investasi yang harus kita jaga. Buktinya kita baru saja groundbreaking di sini untuk bioaftur. Di depan sana sudah ada dari Thailand, dari Cina juga akan ikut. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Pendengar dari dunia olahraga, persaingan di grup 1 Championship musim 2025-2026 kian memanas memasuki akhir putaran kedua. Sumsel United masih bertahan di 3 besar klasemen minggu pekan ke-16. Namun ketatnya selisih poin membuat posisi mereka belum sepenuhnya aman dalam perburuan tiket promosi. Berada di papan atas justru menghadirkan tantangan tersendiri bagi Sumsel United. Setiap pertandingan kini memiliki bobot yang krusial karena satu hasil negatif dapat langsung mengubah peta persaingan dan menggeser posisi di klasemen sementara. Pelatih Sumsel United, Neil Maizar, menegaskan bahwa timnya tidak boleh terlena dengan posisi saat ini. Menurutnya, konsistensi permainan dan fokus penuh dari seluruh pemain menjadi faktor utama untuk menjaga peluang promosi tetap terbuka. Secara taktikal bagus, cuma sekali lagi anak-anak hilang fokus. Gol pertama terlalu cepat, hilang penjagaan. Gol kedua heading juga hilang penjagaan. Jadi ini harus diperbaiki. Mudah-mudahan ke depan ketika besok melawan Sriwijaya FC kita bisa memperbaiki semua yang salah. Dengan sisa laga yang semakin menentukan dan persaingan yang masih terbuka, Sumsel United dituntut menunjukkan ketangguhan mental dan stabilitas performa. Hasil di pekan akhir akan menjadi penentu apakah tim ini mampu mengamankan tiket promosi ke kompetisi Super League musim depan. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meluncurkan program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Goes to Pesantren. Kabupaten Banyuasin akan memiliki pabrik bioaftur sebagai upaya pengembangan industri terbarukan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan juga WhatsApp channel di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi undur diri. Sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.